Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pagi, saya akan membacakan ayat renungan harian yang tertulis di Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Roma perihal tentang sikap dan tindakan mereka yang mereka harus lakukan kesehariannya dimanapun mereka berada. Tentu ketika kita menjadi orang-orang yang berada di dalam konteks kekinian, karena kita sekarang ini berada di dalam konteks di mana perjanjian baru berjalan hingga penggenapan kepada Kristus yang akan datang kemudian, tentu menjadi orang di dalam konteks ini menjadi lebih sulit ketimbang orang yang hidup seperti di perjanjian lama. Mengapa demikian? Karena ternyata perihal untuk mengaplikasikan kehidupan yang saling mengasihi itu adalah hal yang menurut sebagian orang bukanlah sesuatu hal yang wajar. Mengapa demikian? Coba saudara memperhatikan bagaimana mungkin kita memiliki seteru ketika ia lapar, kita memberi dia makan. Kita memiliki seteru ketika ia haus, kita memberi mereka minum. Hal apa yang ingin ditekankan dari hal ini? Karena ternyata baru kita menyadari satu hal. Ada orang yang melihat manusia itu sebagai sesuatu. Padahal kita tidak boleh memandang manusia itu sebagai sesuatu. Manusia itu memiliki nilai tertinggi melebihi apapun. Itu mengapa ketika saudara memiliki hal seperti ini, maka saudara harus berkata bahwa manusia tidak dapat disetarakan dengan apapun. Sehingga kebencianku sekalipun karena ia melakukan tindakan yang tidak baik dan benar kepadaku, harus membuat aku memiliki respon yang lebih baik, yakni mengasihi mereka. Tentu kesadaran hal ini selalu dibangun di dalam diri kita sebagai orang beriman di dalam Kristus. Kita bukanlah orang-orang yang melakukan sesuatu itu tanpa dasar. Kita memiliki dasar sebagaimana Kristus telah menyatakan itu, dan ini menjadi bagian dari diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Ternyata Paulus berkata bahwa ketika kita melakukan hal itu, tanpa kita sadari bahwa kamu telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Tentu kita tidak memiliki hukum balas dendam dalam hal ini. Tetapi kita ingin menyadarkan mereka, apa yang mereka melakukan itu adalah tindakan yang salah. Sehingga aku melakukan hal yang lebih baik kepadanya. Ketimbang aku harus memikirkan hal-hal untuk mencelakakan dia, lebih baik aku memikirkan hal-hal yang sangat ia butuhkan, yakni perihal makan dan minum. Ini menjadi sesuatu hal yang penting dalam keberadaan kita. Ini adalah hikmat. Ketika kita melakukan hal ini, tentu kita adalah orang yang berhikmat, bukan? Jika kita membuat suatu pengertian lain, apakah mungkin mereka akan menerima jika kita memberikan mereka makan? Apakah mungkin mereka akan menerima jika mereka sedang haus? Apakah ketika kita menghadapi mereka, mereka tidak akan melakukan yang baik? Atau makan ketika kita lakukan yang baik, bukankah mereka akan semakin kesal kepada kita? Ternyata ini adalah respon untuk keberadaan di masa-masa sulit sekarang ini, bahwa kita tidak boleh kalah dengan kejahatan. Tetapi Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan mengasihi mereka, kita berusaha untuk memenangkan mereka dan membawa mereka kembali. Ketimbang kita harus
melakukan kejahatan dan kebencian. Lebih baik kita melakukan kebaikan ini, sebab dengan berbuat demikian mereka akan memikirkan itu dan mereka akan berkata, "Aku telah salah dengan semua tindakanku hari ini." Lakukanlah segala sesuatunya itu untuk Tuhan, sehingga tidak ada kata tidak mungkin, karena Tuhan menguatkan saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Peliharalah kami ya Tuhan, supaya kami seturut dengan firman-Mu, tidak membalaskan segala yang jahat dengan yang jahat, tetapi kami mampu mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ajarlah kami Tuhan supaya memiliki kasih yang murni, seperti yang telah dinyatakan oleh Putra-Mu Yesus Kristus, mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang membencinya. Terimalah Bapa pujian kami dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.